Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Stacy. Ia adalah pekerja biasa yang berpenampilan sangat buruk dibandingkan teman-temannya. Meskipun begitu, Stacy memiliki suami bernama Kit yang selalu berada di sisinya. Kit adalah seorang petugas polisi dan biasanya ia tidak di rumah. Mereka hidup bahagia, tapi terkadang konflik datang saat sifat Stacy yang membenci dirinya muncul di depan Kit. Stacy diberkati keterampilan taksidermi, yaitu cara mengawetkan hewan dengan sangat baik dan memiliki banyak hewan serta burung taksidermi di rumahnya. Namun demikian, Stacy ingin sekali bergabung dalam kelompok wanita yang bekerja di bank yang sama, di mana di mata Stacy mereka begitu cantik serta percaya diri. Tetapi perasaan insecure pada penampilan dirinya membuat Stacy tersisihkan. Hari ini adalah malam Natal. Sayangnya Kit harus pergi bertugas dan tentunya Stacy hanya tinggal sendirian di rumah. Sambil menonton TV, Stacy menikmati ayam panggang yang dibuatnya. Namun tiba-tiba ia mendengar bunyi kencang datang dari ruang bawah tanah. Stacy segera mengambil kapaknya, lalu pergi untuk memeriksa ruang bawah tanah. Setelah itu ia naik ke lantai atas untuk memeriksa kamar tidur juga. Meskipun sudah memeriksa, Stacy tidak menemukan apapun. Ia bahkan menelpon suaminya untuk memberitahu bahwa ia sekali lagi mendengar suara yang sama dan berpikir mungkin seseorang berada di dalam rumah. Tapi karena tidak pernah ada orang yang menyelinap masuk ke rumah mereka, Kit memberitahu istrinya bahwa rumah mereka sangat tua, sehingga sering membuat suara di malam hari. Mereka sepertinya telah membicarakan tentang topik ini sebelumnya, hingga Kit memutuskan panggilan telepon tanpa membiarkan Stacy menyelesaikan perkataannya. Keesokan harinya di kantor, seperti biasa rekan kerja Stacy sedang bergosip bersama, dan Stacy tentunya tidak termasuk dalam circle percakapan mereka. Bukan itu saja, Stacy juga sering diintimidasi oleh rekan kerjanya, terutama Gina. Stacy memperhatikan Gina menggunakan lotion mahal di tangannya. Lalu Stacy pun meniru cara Gina memakai lotion. Di malam hari, Cassidy mendatangi Stacy. Ia meminta Stacy mengambil sebuah kertas dari topi Santa. Ia diberitahu bahwa pesta pertukaran kado akan diadakan di tempat Gina. Meskipun Stacy bekerja bersama Gina untuk waktu yang lama, ternyata ini adalah pertama kalinya ia diundang ke pesta. Selain itu, Stacy juga harus menyiapkan hadiah untuk Gina nanti. Keesokan paginya, Stacy berburu bebek, lalu ia membuat taksidermi sebagai hadiah rahasia Santa untuk Gina. Setelah menyiapkan hadiah yang ia buat sendiri, kini Stacy sangat bersemangat dan tidak sabar pergi ke pesta. Di rumah Gina, para undangan terlihat begitu glamor dalam berpakaian. Berada di sana, mereka membicarakan tentang urusan mereka, serta prosedur kecantikan yang selalu dibanggakan. Sementara Stacy yang memakai sweater Natal, berdiri tepat di luar lingkaran mereka. Sekarang saatnya untuk pertukaran hadiah, tapi saat itu, Stacy menyadari bahwa pertukaran hadiah rahasia Santa bukanlah rahasia. Di mana ternyata semua orang tahu apa yang teman lain inginkan. Gina lalu membagikan hadiah untuk semua orang, dan itu adalah satu set lengkap Alu Glow, produk kecantikan yang terkenal serta mahal. Sekarang, Stacy memberikan hadiah kotak besar yang ia bawa dengan penuh semangat. Tetapi hadiah yang Stacy berikan tidak diterima dengan baik oleh tuan rumah. Gina segera mengesampingkan bebek itu. Ia kemudian mengatakan pada teman-temannya untuk mencoba Alu Glow Lotion. Mereka pun lalu membuka lotion tersebut dan menggosokkan dengan lembut di kulit mereka. Stacy mengikuti hal yang sama. Ia mengambil lotion dan mulai mengusapkannya di wajah serta lehernya. Tapi lotion itu malah menyebabkan reaksi alergi langsung pada kulitnya, hingga berubah merah dan menimbulkan rasa panas. Stacy pun memutuskan segera pulang ke rumah untuk menghindari rasa malu yang lebih besar. Di rumah, Stacy memberitahu suaminya bahwa hanya kulitnya lah yang jelek
karena semua orang terlihat baik-baik saja. Namun Kit mencoba menghibur Stacy dengan mengatakan mungkin Stacy memiliki kulit yang sensitif. Merasa gatal di sepanjang malam, Stacy kesulitan untuk tidur. Ia kemudian memutuskan pergi ke ruang tamu untuk menonton TV. Tak lama berselang, iklan Aluglo menarik perhatiannya, di mana saat iklan itu terus berlanjut, Stacy merasa pria di dalam televisi sedang berbicara dengannya. Ia merasa aneh, tapi pria itu benar-benar mulai berbicara dengan Stacy. Stacy mengatakan jika kulitnya terasa gatal setelah menggunakan Aluglo. Si pria menjawab, rasa sakit mengartikan jika lotion sedang bekerja dan kulit terasa gatal adalah penyembuhan. Si pria meyakinkan Stacy bahwa ia bisa menjadi apapun yang selalu ia impikan. Setelah itu, si pria mendesak Stacy untuk memesan produk tersebut lebih banyak lagi, dan Stacy pun melakukannya. Keesokan paginya, Stacy menerima sekotak Aluglo, lalu ia menyimpannya di ruang bawah tanah. Kit memberitahu Stacy, seharusnya ia tidak menggunakan lotion itu lagi, karena kulitnya terlihat sangat buruk. Kit mencoba membuatnya mengerti bahwa perusahaan krim dan lotion mencuci otak para pelanggan agar berpikir wanita tidak cantik. Stacy merasa jika ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mendengar itu Kit mengatakan jika tidak ada yang salah dengan Stacy. Namun Stacy malah menjadi kesal pada Kit. Ia merasa Kit tidak mendukung transformasi dirinya. Tampaknya perdebatan itu tidak akan selesai hingga Kit memutuskan untuk pergi bekerja. Ia pun mengingatkan Stacy agar tidak menggaruk lukanya lagi. Sepanjang hari, Stacy mengoleskan dan terus mengoleskan Aluglo itu sambil menahan peradangan serta gatal di kulitnya. Namun rasa gatal yang berlebih menyebabkan ketidaknyamanan pada Stacy dan juga pada Kit saat mereka tidur bersama. Kit benar-benar terganggu dengan suara garukan Stacy. Kesal dengan hal tersebut, Kit meminta Stacy untuk mengambil sarung tangan oven lalu memakainya di tempat tidur. Kemudian Stacy pergi ke dapur untuk mengambil sepasang sarung tangan oven. Tapi tiba-tiba televisi menyala sendiri dan pria itu memanggil Stacy agar mendekat. Stacy mengatakan bahwa kondisi kulitnya semakin parah, tetapi si pria meyakinkannya bahwa lotion sedang bekerja dengan baik. Merasa jika Stacy tidak percaya padanya, si pria pun menghilang dari layar kaca, sementara Stacy memohon agar pria itu kembali. Beberapa saat kemudian, pria itu muncul kembali dan mengingatkan Stacy bahwa ia harus melakukan segala cara jika Stacy ingin menjadi cantik. Si pria menyuruhnya menggunakan lebih banyak Aluglo hingga versi baru dirinya akan tumbuh di bawah kulitnya. Tanpa membuang waktu, Stacy segera pergi ke ruang bawah tanah untuk mengoleskan lebih banyak Aluglo. Tapi sebelum Stacy mengambilnya, satu persatu botol terbuka sendiri dan cairan lotion mulai keluar. Hal ini membuat Stacy ketakutan. Ia pun memutuskan untuk pergi tidur bersama Kit. Ia kemudian bertanya pada Kit, apakah ia bisa tinggal bersamanya besok hari. Tetapi Kit menjawab itu tidak mungkin. Sementara itu, lotion terus mengalir hingga ke tanah, dan setelah menumpuk, lotion itu mulai membentuk tonjolan di permukaan. Keesokan paginya, terlihat sedikit kemajuan pada kondisi kulit Stacy, di mana kulit yang mengering kini bisa dikelupas. Saat Kit pulang ke rumah dari tugasnya, Stacy muncul dan mengatakan bahwa kulitnya sudah sembuh. Namun Kit tidak melihat demikian. Ia meminta Stacy agar berkonsultasi pada dokter kulit karena menurutnya kondisi Stacy semakin parah. Stacy masih bersikeras jika ia dalam masa penyembuhan dan hanya lotion itu sajalah yang bisa menyembuhkannya. Kit meyakinkan Stacy bahwa Stacy tidak membutuhkan perubahan karena ia sudah cantik luar dalam. Namun sayangnya, pernyataan Kit malah membuat Stacy marah. Stacy kemudian pergi ke ruang bawah tanah
di sana ia menemukan sosok aneh terbuat dari lotion yang sedang bersenandung. Saat didekati, sosok itu meniru gerakannya. Mereka pun saling bersentuhan, kemudian berpelukan satu sama lain, dan Stacy menemukan kenyamanan dalam rangkulannya. Beberapa saat kemudian, Stacy naik ke atas. Di sana Kit sangat terkejut melihat istrinya bersimbah cairan berlendir. Kit merasa orang yang berdiri di depannya bukanlah wanita yang selama ini ia cintai. Kit pun mengingatkan Stacy tentang kehidupan cinta mereka yang indah dan alasan mengapa ia mencintainya. Stacy menjawab semuanya belum terlambat karena Stacy versi barunya berada di sini. Stacy berpikir jika Kit menghalangi transformasi dirinya hingga Stacy menancapkan benda tajam tepat ke dahi Kit. Tetapi Kit masih bersikap tenang. Ia malah meminta Stacy untuk mengambil handuk untuknya dan Kit akan menghubungi rekannya menggunakan walkie-talkie. Namun sebelum Kit melakukan hal itu, Stacy segera menerjang suaminya dengan kapak dari belakang hingga ia tewas. Setelah itu, Stacy kemudian mengikuti jejak kaki yang membawanya ke kamar mandi. Di depan matanya, sosok tersebut menyelam ke dalam bak mandi dan berubah kembali menjadi bentuk cair. Stacy lalu melangkah ke dalam bak mandi. Ia lalu memasukkan tubuhnya, namun lotion itu perlahan merayap, menutupi wajahnya. Kini Stacy ditutupi lapisan tebal lotion berlendir. Kemudian ia keluar dari kamar mandi dan masuk ke dalam kamar. Stacy berdiri di depan cermin. Di sana ia melihat refleksi yang indah dari dirinya yang terbebas dari kulit kusam. Stacy kemudian memutuskan untuk memotong rambutnya sendiri, merias wajahnya, dan membuat perubahan total yang benar-benar berbeda. Bukan hanya penampilannya saja yang berubah, tetapi sikap Stacy juga ikut berubah drastis. Kini Stacy merasa puas dengan penampilan barunya, kemudian ia menempatkan suaminya di depan televisi yang sudah ditaksidermi. Stacy kemudian mengucapkan selamat tinggal pada suaminya karena ia akan berangkat untuk bekerja. Sekarang, semua orang menoleh ke arahnya. Begitu ia masuk melalui pintu depan bank, para rekan kerjanya yang dulu meremehkan Stacy, kini sangat terpesona. Sekarang semua orang berkerumun dan Gina bertanya, apakah Stacy melakukan sesuatu yang ekstrim pada dirinya? Dengan tenang Stacy memberitahu bahwa ia mengubah gaya rambutnya menjadi pendek. Salah satu rekan kerja mengagumi kulit Stacy yang menakjubkan, ia pun begitu memuji keindahan kulitnya. Kemudian Stacy mulai bergosip tentang rekan kerja lainnya yang menurutnya berpenampilan jelek. Lalu Gina mengajak mereka untuk hangout serta makan malam bersama. Sementara teman yang lain mulai menyentuh dan membelai kulit Stacy. Sekarang Stacy berasa di atas angin, namun tawa Stacy mengandung campuran antara kebingungan, kebahagiaan palsu, dan kecemasan yang bergumul di dalam dirinya. Thank you for watching.